Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bar Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Rumah Dara. Film yang dirilis 2009 ini mengisahkan sekelompok pemuda yang sedang terjebak di sebuah rumah pembunuh misterius. Apakah mereka bisa lolos dari rumah tersebut? Daripada penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan didampilkannya video seorang perempuan yang mengajarkan tiga anaknya mengenai manusia. Wajah perempuan itu tidak terlihat. Lalu ia mengajarkan membunuh seorang laki-laki yang kepalanya ditutup. Film berlanjut dengan dua pasangan yang bernama Adji dan Astrid. Astrid sedang hamil 8 bulan. Mereka berdua berencana akan pergi ke Australia untuk memulai hidup baru. Bersama temannya Eko, Alam, dan Jimmy, mereka pergi dari Bandung ke bandara di Jakarta. Mereka berhenti sebentar di tempat kerja temannya, seorang wanita cantik bernama Ladia. Adji ingin Ladia pergi dengannya atau paling tidak menemaninya ke bandara. Ladia tidak mau pergi bersamanya karena masih menyalahkan Adji atas kematian orang tuanya. Namun atas kebujukan Astrid, Ladia mengalah dan dengan langsung ikut mengantar Adji dan Astrid. Dalam perjalanan mereka bertemu seorang perempuan cantik yang bernama Maya. Ia mengatakan bahwa ia baru saja dirampok. Merasa kasihan, mereka membawa Maya pulang. Setelah sampai di rumahnya, mereka hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi Maya mengajak mereka masuk untuk diperkenalkan dengan ibunya, seorang perempuan misterius yang bernama Dara. Saya Dara. Terima kasih ya sudah mengantar Maya pulang. Setelah perkenalan singkat, Dara memberi Astrid ramuan yang dikatakan akan membuat bayi dalam kandungannya lebih sehat. Hendak melanjutkan perjalanan, mereka diundang untuk menyantap sajian makan malam yang telah dimasak oleh Dara. Mereka mengikuti, tetapi Astrid dan Adji ingin istirahat dan dibawa ke kamar di lantai atas. Saat makan malam, terlihat saudara Maya yang lainnya, Adam yang merupakan anak kedua yang sangat sopan dan mengucapkan secara ramah, dan Arman, anak sulung yang selalu diam selama makan malam. Maya pergi ke lantai atas sambil memberikan tanda kepada Eko untuk mengikutinya. Di ruangan atas, mereka melakukan hubungan mantap-mantap dan berakhir dengan Eko pingsan. Pada makan malam, satu persatu tamu yang menyantap masakan Dara lalu pingsan. Setelah itu, Alam bangun dan menemukan bahwa ia sendirian di meja makan malam. Ia lalu bertemu Maya yang lalu menggodanya. Alam malah menjadi Ladia sehingga Maya marah dan berkali-kali berusaha menyayat Alam dengan pisau. Mereka bertarung dan Alam menang. Ia melarikan diri ke pintu depan untuk lari, tetapi pintu tersebut dikunci. Ia melihat ke belakang dan terlihat wajah Maya dan Adam. Alam berusaha melawan tetapi lengannya dipatahkan oleh Adam. Saat lengannya dipatahkan, Adji dan Astrid melihatnya dan melarikan diri ke lantai atas. Astrid selamat tetapi kaki Adji dipatahkan oleh Adam. Astrid lari ke kamarnya dan menguncinya dengan lemari besar. Sementara itu, Ladia, Eko, dan Jimmy disekap di ruangan gelap. Ladia, orang yang paling dekat dengan lubang pintu, melihat Alam sedang disiksa dan dipotong-potong oleh Arman. Setelah itu, Arman masuk ke ruangan dan membawa Ladia ke meja pemotongan dan mengikatnya. Mencoba menyelamatkan Ladia, Jimmy dan Eko meneriakkan kata-kata kasar kepada Arman. Arman kembali ke ruangan dan menendangnya. Sementara itu, Ladia berhasil membebaskan salah satu tangannya. Arman lalu kembali ke ruangan dan mencoba memperkosanya. Mulut Ladia dibuka dan Arman menjilat mulutnya. Tetapi Ladia menggigit lidahnya dan memutuskannya. Arman kesakitan dan Ladia menusuk perutnya dan melepaskan diri, lalu membuatnya pingsan. Ladia lalu membebaskan Jimmy dan Eko dan menemukan lubang untuk keluar dari rumah. Saat berusaha melarikan diri, Maya datang dengan busurnya, memanah panahnya dan membuat telinga kiri Eko berlubang. Mereka melarikan diri ke hutan. Dara mengambil busurnya dan memanah bahu Ladia, membuat ketiganya berpencar sementara dikejar oleh Adam.
Astrid merasakan kesakitan pada perutnya. Ternyata obat yang diberikan Dara adalah obat agar bayi terlahir lebih cepat. Astrid yang masih terperangkap melihat keluar jendela. Ia melihat mobil berplat D461NG di depan rumah. Astrid mencoba memanggil mereka, tetapi perempuan itu ternyata teman Dara. Mereka mengambil beberapa peti dengan foto berbagai orang. Mobil itu lalu pergi dan mengambil mobil Jimmy. Selanjutnya air ketuban Astrid pecah dan ia melahirkan bayinya. Di hutan Ladia jatuh di semak-semak yang tinggi. Saat itu hujan, sehingga penglihatan menjadi kabur. Eko dan Jimmy masih bersama. Jimmy mencoba mencari Ladia dan berhasil membuat Ladia tidak ditemukan oleh Adam. Namun Jimmy tiba-tiba ditarik dari semak-semak oleh Adam dan lehernya dipatahkan oleh Adam sehingga Jimmy tewas. Eko lalu mencoba mengalahkan Adam, tetapi Adam memukulnya dan mengejarnya Ladia. Eko lalu berhasil mencapai jalan kecil dan tiba-tiba terlihat cahaya mobil mendekatinya. Astrid setelah melahirkan keluar dan bertemu dengan Aji. Dara lalu datang dan mengambil anak mereka. Astrid meminta agar anaknya dikembalikan, tetapi Dara memberitahu mereka bahwa mereka bisa keluar dari rumah itu jika mereka menyerahkan bayinya. Dara memasuki ruangan di depan mereka dan Astrid mengikutinya. Aji berjalan dan memasuki ruangan itu yang penuh dengan mayat bayi. Ia lalu melihat istrinya datang dan lehernya tertusuk oleh tusuk ikatan rambut milik Dara. Astrid lalu meninggal dunia. Dara melihatnya, lalu Aji marah dan menyerang Dara. Dara lalu menusuk dan membuat Aji pingsan. Ladia yang berhasil lolos dari Adam melihatnya dan hendak menolong Aji. Tetapi Arman membawanya ke ruangan atas untuk memperkosanya. Maya lalu memanggil Dara karena kedatangan tamu yaitu polisi. Polisi tersebut membawa kembali Eko ke rumah itu. Dara lalu berbohong kepada kepala polisi. Polisi-polisi itu lalu berpencar untuk memeriksa rumah tersebut. 2 naik tangga dan 2 lagi masih di bawah. Salah satu polisi melihat video yang menunjukkan video yang ditampilkan pada pembukaan film. Polisi itu ketakutan lalu secara tidak sengaja melihat foto tua. Foto Dara bertahun 1889 dan wajahnya masih sama. Di atas Arman sedang memperkosa Ladia, sementara tangan Ladia bergerak ke meja kecil di pinggirnya. Ia mengambil pensil tajam dan menusuknya ke mata Arman. Arman berteriak dan polisi bertanya teriakan apa itu. Adam lalu mematikan listrik dan satu persatu polisi dibunuh oleh keluarga Dara. Kepala polisi berhasil mencapai mobilnya dan mengambil senapan. Saat Manya membunuh anak buahnya, polisi itu menembak kepalanya. Hei, bajingan! Dara yang marah membunuh kepala polisi tersebut. Ladia lalu bertemu kembali dengan Aji di ruangan bayi. Aji marah dan memecahkan beberapa tempat mayat bayi, membuat Adam dan Dara mengetahui lokasi mereka. Dara lalu mengirim Adam untuk membunuh mereka. Saat terjadi pergulatan antara Adam dan Aji, Eko menusuk dada Adam dan Ladia melempar korek api gas ke Adam. Adam terbakar dan pergi ke ruangan lain, sementara Aji dan Ladia mengambil bayinya. Eko yang turun ke bawah melihat Dara dengan gergaji mesin. Aji dan Ladia turun tetapi dicegat oleh Adam yang wajahnya terbakar. Setelah terjadi pergulatan, akhirnya Adam berhasil dibunuh oleh Ladia dan Aji. Ladia lalu mengambil pedang dan mencari Dara. Di meja makan, Ladia melihat tubuh Eko telah dicincang dan Dara berlari menuju Ladia sambil membawa gergaji mesin. Ladia berusaha melawan dengan pedangnya dan melarikan diri ke sisi lain meja makan. Ladia mencoba berlari ke pintu depan dan melompat untuk melewati gergaji mesin Dara. Kakinya sedikit terkena gergaji mesin tetapi tidak sampai terputus. Aji lalu datang dan membuat Dara jatuh, tetapi bahu Aji dicincang oleh gergaji mesin. Sebelum kematiannya, ia menemukan senapan di sampingnya dan melemparnya ke Ladia. Ladia mengambilnya dan menembak Dara. Dara terbaring di lantai.
Aji lalu meminta maaf kepada Ladia dan meninggal dunia. Ladia membawa bayi keluar dan meletaknya di belakang mobil polisi. Ketika Ladia siap pergi, Dara tiba-tiba datang dan berusaha menghentikan Ladia. Ladia lalu memundurkan kendaraan, membuka pintu mobil dan mengarahkan pintu tersebut ke pohon. Dara dan pintu lalu tertabrak pohon dan jatuh. Ladia lalu berhasil meloloskan diri, namun tanpa diketahui oleh Ladia, tangan Dara pelan-pelan bergerak dan film pun berakhir. Oke guys, begitulah cerita dari film ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.